Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih teman-teman yang sudah melayani dalam Praise and Worship pagi hari ini. Sekali lagi saya menyapa kita semua, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa bilang haleluya. Semua baik pagi ini, amin ya. Kita ada di hari terakhir di bulan Mei, ya, ini hari terakhir. Saya tahu kita ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lewati, tapi kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Besok kita masuk di bulan yang baru, bulan Juni, saudara ya. Ini bulan ke-6, jadi kita udah setengah tahun di tahun 2026 ya. Kalau kita coba general check up kerohanian kita ya, 6 bulan berjalan kita mendengar Injil, kalibrasi hati kita. Pertanyaannya, kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita general check up kehidupan kita lihat lagi kerohanian kita, yang di check up bukan berapa banyak berkat yang kita terima, tetapi seberapa banyak buah roh yang kita hasilkan. Ya, coba cek lagi, kasih kita bagaimana, bertambah atau berkurang, sukacita kita bertambah atau berkurang. Kita cek buah roh ya, kita akan tahu sampai di sini seperti apa pertumbuhan rohani kita. Ya, jangan kita check up jasmani lancar, tapi kadang-kadang kita lupa cek kerohanian kita. Dari mana? Dari buah roh ya. Saya nggak tahu seperti apa, tapi kita terus berdoa di How Community Church, kita terus bertumbuh bersama di dalam pengenalan Kristus yang semakin besar lagi. Nah, terima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyambung apa yang pernah saya sampaikan bulan lalu ya. Tema kita hari ini The Heart of Jesus part 2. Kalau Bapak Ibu belum sempat tahu part satunya, bisa kunjungi YouTube kita, Hawk ya, ada di situ. Dan atau mungkin juga sudah lupa, boleh lihat lagi ya. Kalau saya boleh bertanya, berapa banyak yang masih ingat khotbah yang part 1? Ada yang ingat? Jangankan yang itu Pak, yang minggu lalu saja saya udah lupa Pastor. Tapi itulah manusia ya, kita lupa-lupa ingat, lupanya 2 kali, ingatnya cuma sekali ya. Lupa-lupa ingat gitu. Dan no problem, tidak masalah ya. Sama juga halnya dengan makan kan katanya ya. Kita makan, kita udah lupa kemarin rasa yang kita makan tuh seperti apa. Minggu lalu kita udah lupa kita makan rasanya seperti apa. Tapi kalau kita ada hari ini berkat kita makan kemarin itu, kita bisa sehat, kuat. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita baca. Kadang-kadang kita baca kita bisa lupa. Tapi kalau kita ada hari ini karena kerohanian kita, roh kita pernah dikasih makan oleh firman Tuhan. Nah, banyak mungkin yang mengisi pikiran kita, jadi kita lupa, saya nggak tahu apa ya. Kalau di rumah kami itu saya sehari ini terngiang-ngiang terus MBG, saudara, MBG. Nah, anak saya bangun siang, itu terus saudara ya. Mas itu ganteng, saya nggak tahu apa yang mau. Tapi jangan terlalu tegang, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, hari ini Heart of Jesus part 2. Menyambung apa yang saya sampaikan bulan lalu tentang hati Yesus, hari ini kita masuk bagian yang kedua. Nah, sekedar mengingatkan, bulan lalu kita sama-sama melihat tentang seperti apa hati Yesus. Dia sendiri mengatakan dia itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dia pribadi yang mudah didekati ya. Dia terbuka untuk semua orang. Kita juga sudah belajar bahkan bukan hanya hatinya, tapi dia punya tindakan-tindakan yang menyatakan dia pribadi yang benar-benar lemah lembut dan rendah hati. Sampai-sampai Yesus itu dijuluki sahabat orang berdosa. Ya. Dan dia berkata semua yang letih lesu dan berbeban berat, dia berikan undangan kepada mereka. Jadi kalau kita datang beribadah, sebenarnya itu adalah inisiatif Tuhan. Dia yang mengundang kita. Bukan karena kehebatan kita datang beribadah, tapi Allah sendiri yang memulai inisiatif. Dia menawarkan, dia memberikan undangan. Kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin letih, lesu, dan berbeban berat, dia bilang, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada dia. Nah, jadi kenapa kita beribadah? Karena kita tahu Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Itu kan yang saya bahas mengenai Tuhan Yesus pada waktu dia bereinkarnasi. Waktu dia jadi manusia, diam di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, bagaimana sekarang ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga? Kita sudah peringati dia naik ke sorga, kemudian dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Seperti apa hati Yesus pada waktu Yesus berada di sorga? Seperti apa yang dia lakukan untuk kita? Nah, ada ayat yang ingin menjadi ayat pokok yang akan kita lihat pagi hari ini dari
Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15 bilang begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ayat ini dalam sekali untuk kita renungkan hari ini, saudara. Alkitab bilang, sebab imam besar yang kita punya. Kita ini punya imam besar. Dan imam besar yang dimaksud dari ayat ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah imam besar kita. Ya. Kenapa dia disebut imam besar? Karena dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Antara Allah dengan kita. Ya. Itu yang disebut dengan imam besar. Kalau Bapak Ibu pernah tahu dalam perjanjian lama, pelajaran perjanjian lama, ada yang namanya imam besar, orang yang dipilih Tuhan untuk mewakili umat di hadapan Allah. Ya. Imam besar membawa doa, membawa persembahan dan penyelesaian seluruh bangsa Israel kepada Allah. Penyesalan maksudnya, penyesalan bangsa Israel kepada Allah. Ya. Jadi imam besar itu orang yang satu-satunya masuk ke ruang Maha Kudus dan membawa darah untuk dipercikan di tabut perjanjian. Itu dilakukan setahun sekali di hari raya Yom Kippur namanya. Hari raya penebusan. Ya. Cuman imam yang boleh masuk ke tempat itu namanya ruang Maha Kudus. Untuk membawa korban, untuk pengampunan dosa dia sendiri dan untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Ya. Itu tugas imam besar. Dan Yesus Kristus, dia disebut sebagai imam besar agung. Dia imam besar yang sempurna, saudara. Kenapa? Dia tidak bercacat dan tidak berdosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa dia disebut imam besar yang sempurna? Karena Yesus melakukan hal yang jauh lebih besar. Ya. Dia tidak membawa darah hewan, dia tidak membawa darah korban, melainkan dia membawa darahnya sendiri. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah dan itu menjadi persembahan sebagai penghapusan dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu di kekristenan sudah tidak ada lagi korban. Ya. Sudah nggak ada lagi korban hewan, saudara. Kalau saudara mau potong babi, ya itu buat makan sendiri, saudara. Ya. Nggak ada lagi korban, bikin korban ini, korban itu, enggak. Korban kita sudah sempurna di atas kayu salib. Waktu Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Satu kali untuk selama-lamanya darahnya dicurahkan. Jadi waktu kita percaya kepadanya, itu menjadi penebusan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu dia disebut sebagai imam besar agung kita. Ya, ini gambarnya. Dia bawa darahnya sendiri. Nah oke, next slide. Nah kita lihat ayat ini, itu tentang imam besar. Nah ayat ini bilang begini. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Ya. Ayat ini mengungkap sesuatu yang luar biasa bahwa imam besar yang kita punya, bukan sekedar jadi perantara, tapi ia juga turut merasakan saudara? Kelemahan kita. Kelemahan dalam konteks ayat ini bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesedihan, bicara tentang pergumulan, bicara tentang masalah yang dihadapi. Alkitab bilang imam besar kita, dia merasakan apa yang kita rasakan, kelemahan-kelemahan kita. Masalahnya hari ini ada banyak orang Kristen berpikir Tuhan menyertai kita waktu kita sukses. Waktu semuanya baik-baik saja. Waktu semuanya nggak ada masalah, itu berarti Tuhan menyertai kita. Itu memang nggak salah, saudara. Tapi ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa sekalipun kita dalam masa-masa sulit, sekalipun kita dalam kelemahan hidup, mungkin hati kita sedang tersakiti, ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan bilang, dia Tuhan juga merasakan apa yang kita rasa hari ini, saudara. Dia ada mendampingi kita. Makanya tadi kita sudah dengar perenungan, ini masuk, saudara ya. Tuhan gak selalu tuntun kita berjalan di jalan yang rata, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman. Tapi kabar baiknya, dia gak pernah tinggalkan kita. Dia ada di sana bersama-sama dengan kita.
Demikian juga dalam hal kelemahan-kelemahan kita, apa yang kita rasakan, ya. Bicara tentang ketakutan, penderitaan, ya, kesepian, kesedihan, saya baca terjemahan aslinya, ya. Segala sesuatu yang membuat kita merasa lemah, tapi firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus turut merasakannya. Bahkan dalam kata Yunani, kata merasakannya itu memakai kata sumpateo, saudara. Ya, sumpateo, saya juga kurang bagus bahasa Yunani, ya. Sumpateo, atau kalau ada yang kita pernah dengar, simpati, saudara, ya. Dia artinya Tuhan itu turut menderita bersama dengan kita, ya. Dia bersama-sama sependeritaan dengan kita. Jadi artinya begini, waktu kita alami kelemahan dalam hidup kita, Tuhan gak tutup mata. Dia juga merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Dia rasakan apa yang kita rasakan. Nah, ada cerita yang menarik di dalam Alkitab. Coba slide selanjutnya. Saudara tahu ini gambar apa? Ada yang bisa langsung ngerti gambar apa ini? Ini Paulus. Waktu dia masih bernama Saulus. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Dia mau aniaya orang-orang Kristen di Damsyik. Dia berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus. Di sini menjadi titik perubahan kehidupannya. Pengalaman pribadinya berjumpa dengan Tuhan, itu mengubahkan kehidupannya, saudara. Ya. Dan menarik sekali waktu Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus, ada kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan dan ini sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Coba slide selanjutnya. Ya, di dalam Kisah 9 ayat 3 sampai 5 maksudnya itu. Ya, ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan bilang begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apa saudara? Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaannya, kapan Paulus pernah menganiaya Tuhan Yesus? Enggak pernah. Yang Paulus aniaya jemaat. Yang Paulus aniaya pengikut Kristus. Yang Paulus aniaya orang-orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang tersakiti, pribadi Yesus, saudara. Kita kan nggak diajar untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Gembala sudah sampaikan di tempat ini dari surat Roma. Pembalasan itu hak Tuhan. Kenapa orang Kristen diajar untuk diam kadang-kadang? Dikatakan orang Kristen tuh lemah, tuh nggak mau balas dan lain sebagainya. Karena kita tahu kita nggak perlu bela Tuhan, malah Tuhan yang bela kehidupan kita, saudara. Waktu kita sakit, waktu kita terluka, Alkitab bilang, aku yang kau aniaya Paulus. Kapan Paulus aniaya Tuhan? Nggak pernah. Tapi waktu Paulus bersentuhan dengan gereja Tuhan, waktu Paulus bersentuhan dengan jemaat yang Tuhan bangun lewat tubuh dan darahnya, itu Paulus sedang menyakiti pribadi Tuhan. Ini jelas, saudara. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, dalam kesendirian kita sekalipun, dalam kesedihan, pergumulan, penderitaan yang kita alami, kita nggak sendiri. Alkitab bilang, Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita, saudara. Ya. Jadi jangan kita berpikir kalau kita dalam pergumulan, dalam kelemahan itu berarti Tuhan tinggalkan kita. Kita dalam pergumulan kadang-kadang kita pikir, Tuhan marah sama saya. Aduh, jangan-jangan saya nggak bayar apa, nggak ini. Enggak, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya. Tapi dia tetap tahu, dia merasakan apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kan teologi kita kacau, saudara, kadang-kadang hari ini. Giliran kita susah, kita salahkan Tuhan. Ini seperti apa? Tapi Alkitab jelas bilang loh. Dalam kelemahan-kelemahan kita, dia Tuhan yang hatinya tahu, dia merasakan, dia empati, dia rasa apa yang kita rasa, saudara. Dan kelemahan itu bukan dosa. Jadi, orang Kristen tuh gak kuat terus. Itu Pak Gembala ya, kuat terus nih orang percaya, orang Kristen. Ya kalau lemah ya udah. Makanya kan saya bilang, kita kadang-kadang dibombardir, apa kabar saudara? Karena malu lihat tentang, dahsyat, luar biasa, yes. Padahal lagi berat juga kehidupannya. Kita harus jujur, ada kalanya bahkan hamba Tuhan, kita dalam pergumulan, kita rasa hati ini, kok seperti ini saudara ya. Saya ingat waktu mama kami meninggal, istri, anak,
Mama mertua saya meninggal, saudara. Istri saya baru cerita sesudah penguburan. Ada yang bilang sama istri saya begini, kamu tuh gak boleh nangis. Kan kamu hamba Tuhan. Mamanya meninggal, istri saya gak boleh menangis. Alasannya karena hamba Tuhan, kamu itu pendeta, gak boleh nangis. Hei, sejak kapan pendeta hatinya terbuat dari besi dan baja, saudara? Tuhan Yesus aja menangis, saudara ya. Ini dia bilang, jangan menangis katanya, karena kamu hamba Tuhan. Karena konsep lama, kalau pendeta itu mesti, haleluya. Kita juga harus jujur. Kita itu gak kuat terus, ada waktunya kita dalam kelemahan. Satu kali saya besuk rekan, ada rekan hamba Tuhan sakit, saudara. Ya. Ada rekan hamba Tuhan sakit, kan pintu rumah sakit itu bisa ngintip sedikit dari kacanya. Jadi dari kacanya sebelum ketok kita sudah bisa lihat ada apa gitu di dalam. Nah, saya lihat sudah ngintip sedikit, ada dia lagi tidur gitu. Hamba Tuhan lagi tidur. Waktu kami ketok, dibuka sama istrinya. Oh, ada teman-teman, sudah tahu apa yang terjadi. Waktu kami masuk, dia sudah berdiri sambil baca, saudara. Maksud saya, kalau sakit nggak apa-apa. Nggak usah terlihat, langsung baca. Rohani banget temanku ini. Pendeta banget ini. Luar biasa, tak bercaca, tak bernoda. Nggak seperti itu konsepnya, saudara. Waktu kita dalam kelemahan itu nggak berdosa. Bahkan kita harus jujur, saya pernah bilang di tempat ini, kita ini orang Kristen, kita ini sebenarnya lemah. Tapi kabar baiknya kita kuat karena kita ditopang oleh kasih karunia Yesus Kristus yang memampukan kita. Makanya Rasul Paulus pernah bilang begini, 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Makanya saya bilang kelemahan itu gak berdosa sebenarnya kalau kita mengalami pergumulan. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dia bilang begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus ada pergumulan. Banyak penafsir bilang dia menderita sakit lah, dia menderita masalah yang berat. Dia berseru kepada Tuhan 3 kali loh. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Saudara lihat jawaban Tuhan ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kalau Tuhan jawab ini kepada kita, bisa mundur mungkin kita ya dalam pelayanan atau lari tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Ini cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu dia bilang begini, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Coba kita berhenti dulu. Waktu dia berdoa 3 kali, Tuhan bilang apa sama Paulus? Cukup kasih karuniamu. Tuhan gak sembuhkan dia loh, Tuhan gak jawab, hilangkan masalahnya. Tapi saya lihat Paulus gak komplain dan bilang, Tuhan, aku sudah melayanimu, aku tinggalkan Sanhedrin, aku tinggalkan agamaku yang lama. Oh, kerap kali aku karam kapal, kerap kali aku puasa terpaksa, aku pernah dirajam, aku pernah dicambuk. Dia nggak bilang itu sama Tuhan. Waktu Tuhan nggak jawab doanya. Tapi dia bilang apa? Aku terlebih suka aku bermegah akan kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kadang-kadang kan kita orang Kristen, maaf ya, kita nggak lebih bagus dari Paulus pelayanannya. Tapi waktu Tuhan gak jawab doa kita, kita suka jual jasa sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah apa mau jual jasa apa sama Tuhan? Bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku gak kenal engkau. Itu kan Matius ceritanya. Paulus waktu dia berdoa 3 kali, pelayanannya mantap loh. Pelayanannya mati-matian, tapi Tuhan bilang cukup kasih karunia. Ayat 10 kemudian Rasul Paulus bilang begini, karena itu aku, saudara, senang dan rela di dalam kelemahan. Kristen hari ini bilang kita itu jadi kepala dan bukan ekor. Itu nggak salah. Tapi kalau kita ada di titik ini, bisa nggak kita ngomong begini? Aku senang dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, ya, bukan karena perbuatannya sendiri, tapi karena Kristus. Ayat ini luar biasa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Posisi terkuat kita waktu kita melemah di hadirat Tuhan. Orang mau ngomong apa, mungkin ada tantangan datang. Paulus tahu waktu dia sudah nggak bisa buat apa-apa. Waktu dia sudah, bingung mau kemana. Waktu bahasa Pantekosta lama, waktu kita angkat tangan, percayalah Tuhan turun tangan dengan caranya yang ajaib.
berserah kepada Tuhan. Nah, jadi hati Tuhan tertarik kepada kehidupan kita sekalipun kita mengalami kelemahan-kelemahan kita. Nah, dan ini yang menarik dari ayat ini. Coba next slide selanjutnya lagi. Dari ayat ini, kemudian bilang begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, katakan bersama saya, sebaliknya. Sama dengan kita. Ya. Sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia bukan hanya merasakan apa yang kita rasa, saudara. Dia bukan hanya rasakan apa yang, pergumulan, Tante Vivi ya seperti ini. Dia nggak cuma rasa itu. Tapi firman Tuhan bilang, dia pernah mengalaminya sendiri dalam kehidupannya. Yesus itu waktu lahir ke dunia ini, saya baca tafsiran yang Pak Gembala kasih. Dia tuh nggak terlahir sebagai Superman. Yang Marvel itu, yang langsung kuat itu. Saya baca tafsirannya menarik. Dia lahir sebagai manusia yang biasa, saudara. Bahkan ada penafsir bilang, kalau dia bangun pagi itu rambutnya berantakan juga, saudara. Sama kayak kita, bahkan ada yang bilang mungkin kemungkinan besar umur 13 tahun dia bisa jerawatan katanya. Dan lain sebagainya itu, karena dia memang mengambil posisi sebagai manusia. Dia firman yang jadi manusia. Nah, kenapa dia jadi manusia? Karena dia mau mati menebus manusia. Tapi salah satu alasan dia jadi manusia, supaya dia merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ini yang membedakan konsep kekristenan dan agama-agama lain. Agama lain Tuhannya cuma kirim rasul, kirim nabi, kirim saya lagi ambil kata yang pas. Kirim perwakilan lah ke dunia. Tapi Yesus, Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia sendiri yang datang ke dunia, saudara. Dia datang bukan karena dipaksa, tapi dia datang karena dia mencintai saudara dan saya. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 5-8, ayat yang selalu kita baca, ya, ini mengingatkan kita kepada pusat Injil, yaitu Yesus Kristus. Ini hal yang luar biasa. Kita harus tahu ini namanya teologia kenosis, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang apa? Bukan raja loh. Seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Di ayat-ayat ini kita mengerti bahwa Yesus benar-benar datang sebagai manusia. Bahkan Alkitab bilang lebih rendah dari manusia. Dia menjadi hamba, dia merendahkan dirinya. Lahirnya aja di mana, saudara? Di kandang. Ya. Susah-susahnya kita lahir paling susah mungkin di rumah ya. Di rumah, itu pun dibantu, ada bidan yang datang ke rumah. Tapi Yesus lahir di kandang. Bahkan apa yang Yesus lewati dalam perjalanan kehidupannya itu enggak mudah. Ada banyak pergumulan juga, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang dia hadapi dan alami. Yesaya 53 ayat 2-3, saudara. Bilang begini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ini nubuatan tentang Mesias atau Yesus Kristus. Ya. Kalau kita baca ini, kita akan mengerti, wah, nggak masuk hitungan. Ya, Alkitab bilang sebagai tunas dari tanah kering. Saudara tahu artinya tunas dari tanah kering? Dia lahir atau bertumbuh atau muncul dilahirkan dari bukan keluarga bangsawan. Bukan keluarga dari kota terkenal. Dari Yusuf dan Maria, saudara. Ya, kemudian Alkitab bilang semaraknya pun tidak sehingga
kita tidak memandang dia. Artinya dia nggak masuk klasifikasi untuk jadi seorang Mesias. Nggak masuk akal. Ya. Jadi orang, nggak cocok. Bahkan menderita sedemikian rupa, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang kesusahan hidup, penderitaan hidup, Yesus bukan hanya tahu apa yang kita derita, tapi dia pernah mengalaminya sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar mengalami, apa yang dia alami mungkin jauh lebih berat dari kita, saudara. Waktu dia datang ke dunia ini nggak ada yang mau terima. Semua menolak dia. Ya. Padahal kita ini ciptaannya dia kan. Tapi dia ditolak. Coba baca ayatnya itu. Ada di dalam Yohanes 1 ayat 10. Ya. Alkitab bilang ini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak apa? Menerimanya. Dia yang ciptakan kita. Dia yang bentuk kita, waktu dia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, bukan kasih proposal, mau selamatkan kita. Firman Tuhan bilang apa? Kita menolak, manusia menolak dia. Dia ditolak, saudara. Bayangkan, saudara pernah ditolak orang? Nggak diterima mungkin? Yesus loh ditolak. Padahal kita ini ciptaannya. Dia pernah ditolak di kampungnya, bahkan oleh keluarganya sendiri, saudara. Sakit hati nggak itu? Ada ayatnya, saudara. Saya cari semua ayatnya, ini ada. Saudara. Coba slide-nya. Markus. Ya. Oke. Iya, bukan Markus 6 ayat 3-4. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa apa? Dan menolak dia. Ya. Ditolak ya. Ayat 4 dia bilang begini, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Umat yang dia ciptakan menolak dia. Masih ada keluarga mungkin yang terima. Pas pulang ke rumah keluarga juga nolak, saudara. Ya. Saudara pernah alami merasa ditolak, saudara? Tuhan pernah mengalami itu, saudara. Jadi nggak usah terlalu baper, ditolak. Enggak, kita mungkin ditolak manusia, tapi bersyukur Yesus menerima kita apa adanya, saudara. Kenapa dia terima kita? Karena dia pernah rasa ditolak. Dia ditolak loh. Kemudian mungkin, ditolak keluarga, masih ada murid-murid yang mendamping. Murid-murid, saudara tahu berapa murid yang meninggalkan Tuhan waktu dia mau ditangkap? Berapa? Semua tinggalkan dia, saudara. Coba lihat ayatnya juga. Matius 26 ayat 56. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Ini sebelum Yesus ditangkap dia sampaikan itu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Terbukti Markus mengkonfirmasi 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Bukan cuma 11 murid, bukan cuma 10 murid. Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Waktu Yesus buat mujizat, murid-murid paling semangat di belakang. Jadi yang pegang-pegang orang jatuh itu. Ya kan? Mereka semangat, mungkin altar call, tumpang tangan. Tapi waktu Yesus ditangkap, semuanya lari meninggalkan dia. Ini gambaran kekristenan juga, saudara. Kadang-kadang waktu kita berjumpa dengan mujizat Tuhan, kita senang. Tapi giliran tidak terjadi apa-apa ketika kita menghadapi masalah, banyak orang Kristen kemudian meninggalkan dia. Lari tinggalkan Tuhan. Karena kecewa, karena takut, karena fasilitasnya tidak terjamin. Tinggalkan dia. Yesus pernah menghadapi itu, saudara. Murid-murid yang dia pilih, 12 murid, yang sama-sama berjalan dengan dia, lewati masalah sama-sama. Tapi waktu Yesus sedang butuh mereka menjadi support system, tiba-tiba hilang entah kemana, lari meninggalkan diri. Ada yang pernah alami ini dalam kehidupan? Ada orang mungkin yang kita anggap, kayaknya ini bisa kasih masukan, kayaknya bisa tolong saya, kayaknya bisa bantu selesaikan persoalan saya. Bukannya menyelesaikan persoalan, tapi justru malah bikin sakit hati. Ada yang pernah ketemu itu? Waduh, itu kayaknya bisa tolong. Kami pernah ketemu, saudara. Tapi ya udah, Yesus juga pernah mengalami. Bahkan ada lagi nggak saya tampilkan? Next. Ada. Terkancing kayaknya. Oke. Jadi Yesus juga pernah kalah vote, saudara. Saudara tahu kisahnya? Waktu dia di hadapan Pilatus, kemudian ditanya, mana yang
mau dilepaskan? Yesus Barabas atau Yesus orang Nazaret? Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka pilih siapa? Pilih Yesus Barabas, lepaskan Barabas, salibkan dia, salibkan Yesus. Yesus aja kalah vote, saudara. Ya. Mereka nggak pilih Yesus, tapi mereka pilih Barabas. Dan yang paling menyedihkan dari kisah perjalanan Yesus, ya, saudara tahu, dia pernah mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Waktu dia ada di atas kayu salib. Dia terpisah dengan murid-murid, dia terpisah dengan keluarganya. Ya. Dia kalah vote, tapi yang paling menyakitkan waktu ada di kayu salib. Dia nggak pernah mengeluh, tapi waktu itu dengan getar cinta dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sudah tahu ada jawaban apa dari surga? Gak ada. Surga hening, saudara. Itu titik di mana Yesus benar-benar sendirian. Sendiri dia. Bapa pun, kita tuh gak pernah sendiri. Kita masih punya Yesus dalam kehidupan kita. Dia jadi sendiri karena dia gak mau kita hidup sendiri. Saudara. Dia memilih untuk ditinggalkan semua agar supaya apa yang dia alami tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita coba renungkan hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesusahan-kesusahan, kelemahan-kelemahan. Kita ditinggalkan orang, kita mungkin disakiti orang, orang yang kita percaya lukain kita. Yesus pernah alamin semuanya itu. Dan dia akhirnya menjadi sahabat kita yang sejati. Saudara. Karena dia pernah alami itu, dia gak mau itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Makanya dia berkata, Immanuel, dia mendampingi kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, Daud bilang, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya dia terus ada dengan kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita kembali ke pembacaan firman Tuhan kita ini, next, bisa ya? Oke, Ibrani 15, saya akan baca. Ayat ini enggak berhenti sampai di situ. Dia bilang begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya apa saudara? Tidak berbuat dosa. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia dicobai, terjemahan lainnya bilang dia diuji, saudara. Bahkan ujian yang dia alami, ujian yang berat waktu dia berpuasa 40 hari, dia dicoba oleh iblis, saudara tahu ya, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Ya. Kemudian apa lagi satu? Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas bait suci ini, maka malaikat-malaikat akan menopang engkau. Dan yang terakhir, jika sujudlah dan menyembahku, maka aku akan memberikan seluruh isi dunia ini kepadamu, kata si iblis, saudara. Tapi dia enggak tergoda. Bayangkan kalau Tuhan tergoda, Yesus tergoda pada waktu dia turun, maka kita semua enggak selamat, saudara. Benar enggak ya? Dan ada ujian yang kedua itu yang menjadi perenungan saya dengar ada hamba Tuhan bilang, kadang-kadang benar juga. Yesus diuji, di ujian yang kedua tentang ketidak apa-apa, saudara. Kalau engkau anak Allah, kamu mau jatuhkan dirimu dari sini, enggak akan ada apa-apa terjadi. Kamu akan diangkat oleh malaikat. Kadang-kadang kan kita orang Kristen seperti itu. Oh, kalau kita anak Allah ikut Tuhan, hidup kita baik-baik saja. Nggak akan ada apa-apa. Kata siapa? Makanya Yesus nggak ikutin kan, karena dia tahu ada konsekuensi. Kadang-kadang kan kita orang Kristen, oh karena saya sudah ikut Tuhan, semuanya pasti tidak apa-apa. Ya. Jangan mencobai Tuhan. Nah, Yesus diuji tetapi dia tidak jatuh, tidak berbuat dosa. Nah, masalahnya kadang-kadang kita orang percaya waktu kita dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, kita justru meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu seperti apa? Yesus dia sebagai imam besar kita, ya, dia sudah mati bagi kita, darahnya dipersembahkan untuk penebusan kita, bahkan dia hatinya ada dengan kita. Dia tahu semua kelemahan kita, dia tahu semua pergumulan kita, bahkan dia pernah alami apa yang kita alami. Oleh sebab itu seperti apa kehidupan kita? Ayat ini nggak berhenti di situ. Ayat ini langsung sambung di ayat yang ke-16. Ya. Ayat 16 bilang begini, sebab itu saudara, ya, sebab kita punya imam besar yang agung, yang merasakan kelemahan-kelemahan kita, yang tahu apa yang kita alami. Sebab itu marilah kita dengan penuh apa? Keberanian.
menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara. Kita punya imam besar. Dan kalimat yang menarik dari ayat 16 ini, firman Tuhan bilang begini, marilah, katakan bersama saya, marilah. Ini kalimat yang sama yang Yesus pernah ucapkan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya hati Tuhan tuh masih sama sampai hari ini. Waktu dia ada sebagai manusia dan saat ini dia berada di sorga bersama dengan Bapa duduk di sebelah kanan. Allah Bapa menjadi perantara pendoa syafaat bagi kita. Dengungannya, suaranya tetap sama. Tangannya selalu terbuka. Mari, saudara. Kita datang kepada dia. Mari, ini undangan. Ya. Sama dengan yang Yesus berikan. Ya. Saya selalu bilang, inisiatifnya datang dari Tuhan. Mari datang kepadanya. Dia mengundang kita. Yang saya senang, yang diundang ini bukan tokoh agama. Yang diundang bukan pejabat. Yang diundang bukan marilah para pendeta. Yang diundang bukan marilah ketua MD, ketua sinode. Enggak, tapi orang yang diundang, orang yang sedang merasa saudara? Berbeban berat, yang merasa lesu, yang mungkin dalam kelemahan, itu yang Tuhan undang, saudara. Itu yang diundang oleh Tuhan, bukan mereka yang kuat, bukan mereka yang hebat. Saya baca satu tulisan menarik begini. Tahukah saudara, kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Karena merasa diri hebat. Karena merasa diri nggak perlu Tuhan lagi. Karena merasa diri mampu tanpa Tuhan. Tapi orang yang merasa, aduh aku nggak punya apa-apa. Aku berbeban berat, aku lemah tanpa Tuhan. Aku bisa jatuh. Orang itu yang diberikan undangan oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kalau kita masih cari Tuhan lewat doa, lewat ibadah, itu tandanya kita tahu kita ini lemah dan tak berdaya tanpa Dia. Kita butuh Tuhan. Ya. Dan saudara tahu bahwa yang susah di Injil itu, mereka yang merasa kuat. Mereka yang rasa, oh depositnya masih banyak. Aduh, itu kalau mau diinjili, susahnya minta ampun, saudara. Bahkan Injil kemakmuran gak mempan sama mereka. Saudara datangin mereka terus bilang, mau jadi kaya, ikut Yesus. Dia akan bilang apa? Gak perlu ikut Yesus, uang saya banyak. Gak perlu jadi Kristen untuk ikut Yesus. Patah. Injil kemakmuran patah, gak bisa. Hanya Injil Yesus Kristus yang sanggup menjangkau orang atas sampai orang bawah. Karena dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Gak bisa dipungkiri, gak bisa ditutupi. Siapapun kita punya persoalan dalam hidup. Orang lain tahu atau gak tahu, orang lain sadar atau gak sadar. Kita semua punya beban kita masing-masing. Bahkan beban terberat kita adalah dosa yang begitu merintangi kita. Tapi kabar baiknya di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Bagian kita datang kepada tahta kasih karunia-Nya. Alkitab bilang datang dengan apa, saudara? Keberanian, saudara. Bilang bersama saya dengan keberanian. Keberanian ini bukan karena sombong, karena merasa kita bisa, kita mampu. Keberanian di sini artinya begini, kita datang dengan keberanian tanpa rasa takut. Kadang-kadang ada orang mau datang kepada Tuhan takut, aduh saya ini nggak layak. Saya ini berdosa, saya ini orang yang begini-begini. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Mari kita datang kepada Dia dengan apa? Penuh keberanian, menghadap tahta kasih karunia. Bukan tahta pengadilan. Dan Alkitab bilang yang terakhir, waktu kita datang kepadanya, kita akan menerima apa, saudara? Pertolongan kita pada waktunya. Saudara. Saya nggak tahu berapa banyak kita mau butuh pertolongan hari ini. Jangan cari pertolongan di tempat yang lain, saudara. Yesus pertolongan kita satu-satunya. Jangan andalkan kekuatan kita. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai orang tua, saya tahu betul. Saya rindu, anak saya kalau minta tolong ke saya. Daripada minta tolong ke tetangga gitu kan. Oh tiba-tiba sudah ke tetangga minta makan. Akan sedih sekali saya sebagai orang tua. Demikian juga dengan Tuhan. Dia Bapa dan kita anak-anaknya. Kalau mau cari tahu hati Tuhan, Dia rindu menolong kehidupan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia rasa apa yang kita rasa. Dan Dia berjanji, waktu kita datang pada kasih karunia-Nya, kita akan menerima pertolongan kita pada waktunya.
Bukan waktu kita loh, waktunya Tuhan, saudara. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Mari kita coba lihat hari ini. Masihkah kita datang mencari Tuhan? Dr. Sam sudah sampaikan minggu lalu, di mana kiblat kehidupan kita? Di mana kiblat kita? Waktu kita dalam kelemahan, kita mau cari siapa? Bapak Gembala selalu di tempatnya bilang, kita kalibrasi hati kita. Di mana utara hati kita kalau kompas itu? Ya, di mana timur hati kita sekarang? Siapa yang kita andalkan? Waktu kita lemah, jangan-jangan kita cabut, kita lari dari Tuhan. Tapi Tuhan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Nggak perlu sembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Dia tahu kita sampai kedalaman hati kita. Yang dia rindukan, kita datang kepada yang mengaku kita lemah tak berdaya. Hanya dia satu-satunya yang kita andalkan. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, betul saudara ya? Saya dengar kemarin ada seorang hamba Tuhan bilang begini, dunia ini penuh dengan gak adil. Kadang-kadang hati kita bisa luka lihat ketidakadilan. Ada anak yang baru lahir, saudara, dia langsung punya aset, ya, baru lahir, dia sudah punya deposit di bank itu miliaran. Tapi ada anak yang lahirnya sudah mempunyai hutang, kredit. Saudara. Ada yang seperti itu. Ada orang yang sudah nggak kerja, ya, saudara perhatikan, maksudnya kerjanya santai-santai sepertinya, tapi sukses luar biasa. Ada orang yang sudah banting tulang, ya, banting istri, banting anak, saudara. Hidupnya susah terus, gitu. Kadang-kadang seperti yang nggak adil, ya. Kadang-kadang saya lihat juga suka merenung, ya. Saya punya teman, saudara. Dia itu makan apa aja, saudara. Makan nasi, makan banyak makannya, badannya langsing terus, kurus. Nah, saya kata Pastor Welly, Pak Gembala bilang, kita tuh kadang-kadang cuma cium baunya aja, langsung tambah 1 kilo, langsung naik. Sepertinya nggak adil, saudara. Makanya kita benar-benar perlu kalibrasi terus hati kita. Dari hari ke hari Tuhan undang kita untuk datang kepadanya. Dalam dunia ini, Alkitab bilang hati kita ini suka nipu kan, saudara. Ya. Kalau kita nggak selalu kalibrasi, sesuaikan dengan firman Tuhan, dengan Injil Kristus, maka kita akan tergilas, kita akan jatuh, kita akan kecewa, bahkan kita akan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan, dan dia bilang, mari kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan, dan jaminan firman Tuhan akan ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Ada yang butuh pertolongan di tempat ini? Kalau saya butuh pertolongan. Gak bisa jalan sendiri di dunia ini, saudara. Banyak sekali tantangan. Kita gak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan besok kita gak tahu apa yang terjadi. Dengan kekuatan kita terbatas. Tapi syukur kepada Yesus Kristus oleh kasih karunia yang besar yang dianugerahkan bagi kita. Dia menuntun kita berjalan. Dalam lembah kekelaman dia tidak tinggalkan kita. Dan kemuliaannya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa hatinya tidak pernah berubah, saudara. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasihnya tetap sama buat kita.